Ya pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan pangan nasional berada dalam kondisi aman menjelang Ramadan 1446 Hijriah. Dirinya menyampaikan pemerintah telah menyiapkan stok yang cukup untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di pasaran. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan pangan nasional berada dalam kondisi aman menjelang Ramadan 1446 Hijriah. Amran menyampaikan pemerintah telah menyiapkan stok yang cukup untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di pasaran. Menteri Amran optimis stok yang tersedia dalam menjaga stabilitas harga pangan selama Ramadan sehingga masyarakat tak perlu khawatir. Persiapan menghadapi Ramadan. Kita menjaga agar pasokan pangan, minyak goreng, kemudian daging, beras, insya Allah aman, stok kita banyak, ada 2 juta ton di Bulog, ini kita siapkan. Kami yakin menghadapi bulan suci Ramadan nanti, kami yakin pangan relatif stabil. Amran juga mengungkapkan produksi beras pada kuartal pertama 2025 mengalami lonjakan signifikan. Badan Pusat Statistik mengumumkan hingga Maret total produksi beras mencapai 8 juta ton dan diperkirakan mencapai 13 hingga 14 juta ton hingga April. Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah telah mengambil langkah cepat dengan mengalokasikan dana sebesar 16,6 triliun rupiah kepada Bulog tanpa bunga. Menurut Amran, Presiden Prabowo juga menegaskan masa panen padi yang berlangsung dari Februari hingga April adalah momentum yang tak boleh terlewatkan. Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu Perum Bulog memastikan kesiapan stok cadangan beras pemerintah menjelang momen Ramadan dan Idul Fitri per Februari 2025 mencapai 1,94 juta ton. Ya, selain beras, stok tepung terigu hingga minyak goreng dan telur juga dipastikan aman menjelang bulan puasa. Dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono menyebutkan kesiapan stok cadangan beras pemerintah menjelang momen Ramadan dan Idul Fitri per Februari 2025 mencapai 1,94 juta ton. Stok beras tersebar di sejumlah wilayah dengan stok terbesar di Jawa Timur mencapai 458,15 ribu ton. DKI Jakarta Banten mencapai 322,9 ribu ton dan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat mencapai 233,29 ribu ton. Selain beras, Perum Bulog juga memastikan stok komoditas lainnya seperti terigu, minyak goreng, gula pasir, telur dan jagung juga dalam kondisi aman. Saat ini stok tepung terigu mencapai 117 ribu ton, minyak goreng 5.199 kiloliter, gula pasir 13,61 ribu ton, telur 5 ton, dan jagung PSO sebanyak 54,95 ribu ton. Secara umum, komoditas beras cadangan pemerintah 1,947 juta ton dan juga tepung terigu 117 ton, kemudian minyak goreng 5.199 kiloliter dan gula pasir 13.612 ton, telur 5 ton serta jagung PSO 54.995 ton dan jagung dalam konteks komersial 18,2 ribu ton. Adapun sampai dengan Februari 2025, total pengadaan beras dalam negeri mencapai 18,35 ribu ton atau naik dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai 15,3 ribu ton. Pemerintah menargetkan Perum Bulog mampu menyerap 3 juta ton beras dalam negeri pada tahun ini. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menjaga stok dan stabilitas harga pangan menjelang Ramadan, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Abdullah Mansuri. Beliau adalah Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Halo, apa kabar Pak Mansuri? Baik, Mas Pros. Baik, terima kasih. Sehat-sehat, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan review seperti biasa begitu pergerakan harga kebutuhan pokok atau sembako ini bagaimana nih hingga bulan Februari. Apakah sudah mulai ada pergerakan kenaikan harga atau masih stabil nih Pak?
Ya, secara keseluruhan memang saya harus akui fluktuasi harganya masih naik turun, tetapi dalam pantauan kami selama dibandingkan selama 5 tahun terakhir, tahun ini relatif lebih terjaga ya. Karena menjelang Ramadan kita masih ada waktu, spare waktu kurang lebih sekitar 1 bulan untuk memastikan bahwa beberapa komoditas itu aman. Kalau kita lihat harga beras sudah mulai relatif stabil ya, minyak goreng sedikit tinggi, tetapi ini harus kita dorong bersama karena memang kewenangannya berbeda-beda. Nanti kita akan jelaskan. Yang gula masih relatif aman di angka 18.000, telur masih relatif aman di angka 28.000, bawang merah besar 40.000, bawang merah bawang putih 45.000, yang cutting 50.000, terigu relatif aman. Mungkin itu catatannya beberapa Oke. komoditas yang ada 3 sebenarnya lembaga atau kementerian yang memang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelesaikan beberapa komoditas. Kalau kami lihat dari sisi Kementerian Pertanian dalam produksi dalam negeri itu relatif terjaga ya. Kalaupun cabai sudah mulai turun, cabai rawit merah itu ada di Kementerian Pertanian, beras juga ada di Kementerian Pertanian, relatif terjaga. Di Kementerian Perdagangan memang ini ada sedikit gejolak di minyak goreng curah. Ini masih ada spare waktu kurang lebih sekitar 1 bulan untuk bisa mengawal. Dari kementerian atau lembaga seperti Badan Pangan Nasional, ini juga beberapa komoditas yang harus didorong untuk bisa turun dalam waktu 1 bulan terakhir. Tapi dari keseluruhan, Mas Pras, kami melihat bahwa dibanding tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya, penanganan pangan tahun ini jauh lebih efektif, jauh lebih lebih hati-hati dibanding tahun-tahun sebelumnya, Mas Pras. Baik, tapi kalau kita lihat pemicu utama kalau memang masih ada kenaikan harga di sejumlah harga kebutuhan pokok di masyarakat ini lebih kepada karena pasokannya juga yang terbatas dari produsen kah? Atau memang ya kita tahu juga harga yang tinggi karena dipicu demand yang tinggi juga? Mas Pras, di momen-momen tertentu seperti Natal Tahun Baru, Ramadan, Lebaran, itu beberapa komoditas pasti akan ada fluktuasi. Ini ada 2 hal. Yang pertama kesediaan stok atau distribusinya aman. Ini stoknya tersedia, tetapi distribusinya terlambat juga berbahaya. Yang kedua tingginya permintaan. Jadi asumsi pedagang itu permintaan hari ini 1 kintal, ternyata pembelian lebih dari 1 kintal. Itu juga berpengaruh pada kenaikan harga. Walaupun begitu, jika stoknya relatif aman, maka kenaikannya pun masih bisa terukur, masih bisa terjaga. Tetap ada kenaikan, saya punya keyakinan dalam kurun waktu yang begitu panjang kita bertemu dengan Mas Pras setiap tahun. Tetapi kenaikan itu tidak bisa dihindari karena ini persoalan supply dan demand. Persoalan permintaan yang tinggi di saat stoknya juga masih belum ada di pasar. Ini juga berpengaruh. Termasuk distribusi. Distribusi itu menjadi salah satu faktor juga penentu kenaikan di Ramadan. Tetapi saya yakini Mas Pras bahwa tahun ini kita relatif lebih terjaga karena kita tahu Presiden cukup concern terhadap pangan. Kita juga punya Menko Pangan. Kita juga melihat beberapa kementerian lebih aktif, lebih sinergis dan lebih komunikatif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya ada miss antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Perindustrian tentang minyak goreng. Nah, tahun ini lebih terjaga, Mas Pras. Baik, nah lantas wilayah mana saja nih yang mengalami kenaikan harga bahan pokok yang paling tinggi atau paling tidak justru ada beberapa daerah yang mengalami penurunan harga? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Mansuri, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan tantangan dari sektor pangan di Indonesia apa saja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, di mana produktivitas pertanian di Indonesia masih relatif rendah. Kemudian perubahan iklim dan juga hama tanaman. Berikutnya ada biaya distribusi pangan terkait dengan kondisi geografis Indonesia, ada juga gangguan rantai pasokan pangan dan stabilitas, serta kebutuhan pangan yang meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Berikutnya terkait dengan anggaran ketahanan pangan dalam APBN, kita lihat bagaimana jumlahnya dari tahun 2021 sampai dengan 2025 ini. Ya, cenderung naik kalau kita lihat memang sudah berada di 100 triliun rupiah sejak 2023, di 2024 114,3, 2025 ini di 144,6 triliun rupiah. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Abdullah Mansuri, beliau adalah Ketua Umum IKAPI. Baik, nah Pak Mansuri, berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, produktivitas, kemudian iklim, biaya distribusi, rantai pasok dan kebutuhan yang meningkat. Nah ini memang selalu menjadi apa ya, peristiwa yang selalu berulang ya kalau kita bicara mengenai kebutuhan pangan di Indonesia. Lantas bagaimana? Menurut Anda ini sudah mulai teratasi poin-poin tadi atau ya itu tantangan yang akan tetap ada setiap tahunnya? Ya, kami mengapresiasi karena anggaran terus bertambah di sektor pangan ya, ketahanan pangan. Tetapi memang di Indonesia ini memiliki iklim yang tidak menentu, Mas Pras. Kita tahu bahwa beberapa komoditas kita masih bergantung pada beberapa daerah yang memang kita nggak bisa memprediksikan iklimnya. Mungkin BMKG bisa memprediksi bahwa hari ini hujan, besok cerah, hari berikutnya ada cuaca buruk. Tetapi ini tidak bisa dikalkulasi apakah ini mengganggu pangan kita yang sedang produksi. Di beberapa daerah seperti Jawa ya, masih beberapa kali terjadi beberapa komoditas itu terkena banjir. Sehingga memang mempengaruhi harga komoditas tersebut. Maka perencanaan itu menjadi penting dari beberapa kementerian atau lembaga atau Menko Pangan untuk lebih menyiapkan stok yang lebih besar. Memang Presiden punya keinginan agar kita memiliki stok yang besar sehingga jikapun terdapat beberapa daerah mengalami banjir atau iklim cuaca yang buruk, ada beberapa daerah yang jika daerah terkena banjir itu gagal panen, bisa tercover oleh daerah-daerah yang memang disiapkan untuk membantu pasokan di Indonesia. Nah, iklim menjadi salah satu faktor. Tetapi memang kesiapan atau desain pangan itu akan dapat membantu jika pemerintah serius dalam melakukan desain yang lebih besar gitu ya. Di mana saja wilayah produksi, produksi mana saja yang terganggu. Dan itu bisa disubsidikan silang di daerah-daerah yang memang selalu dalam pantauan kami mengalami kenaikan. Baik, dan memanfaatkan momentum terutama menjelang Ramadan begitu, kemudian Lebaran. Anda melihat bagaimana upaya-upaya dari IKAPI sendiri untuk menjaga stok tersedia, kemudian fluktuasi harga yang tidak terlalu tinggi, terutama di daerah-daerah yang mungkin ya memiliki kesulitan terkait dengan keterjangkauan distribusinya. Kami terus berkomunikasi dengan kementerian dan lembaga, dalam hal ini Kepala Badan Pangan ya, untuk mendiskusikan wilayah-wilayah yang harganya relatif tinggi atau fluktuasinya tidak bisa terjaga, itu untuk bisa di cover oleh beberapa komoditas yang itu melimpah di daerah tersebut. Ini sering terjadi jika cabai tinggi Jakarta atau di luar Jawa. Karena dua daerah itu yang selalu, dua tempat itu yang selalu mengalami kenaikan harga di saat di wilayah lain tidak kenaikan. Ada dua, yang pertama adalah wilayah-wilayah yang jumlah penduduknya besar seperti Jabodetabek, Bandung dan seterusnya, kota-kota besar. Yang kedua adalah di wilayah-wilayah yang luar Jawa, Maluku, Papua, NTT dan seterusnya. Ini yang harus terus terjaga dan kami terus memberikan masukan, laporan terhadap
komoditas-komoditas yang harganya tinggi sehingga bisa disubsidi atau bisa mendapatkan langkah-langkah percepatan dari pemerintah. Beberapa kali kami mencoba melakukan upaya bersama dengan Badan Pangan Nasional seperti cabai beberapa saat yang lalu cukup tinggi. Kami bersama-sama dengan Badan Pangan untuk membantu subsidi distribusi. Jadi kami ambil dari petani yang ada di wilayah luar, subsidi distribusinya disubsidi oleh Badan Pangan sehingga barang nyampe di Jakarta, komoditas itu bisa menambah stok di Jakarta dan harganya terpantau relatif pelan-pelan menurun. Di beberapa komoditas itu terjadi seperti telur sempat tinggi, kami datangkan telur, distribusinya dibantu oleh Badan Pangan dan alhamdulillah itu dapat mempercepat penurunan harga. Baik, lantas proyeksi Anda bagaimana nanti menjelang Ramadan? Kemudian apakah fluktuasi harga akan semakin kencang atau justru benar-benar tadi yang seperti Anda sampaikan, kita jagain dulu nih di awal nih, jangan sampai harga mengalami lonjakan meskipun kita tahu stok kadang-kadang ada, tapi kan ada juga nih yang mungkin berspekulasi di sana begitu. Mas Pras, memang kalau permintaan tinggi itu selalu ada saja momen-momen di mana beberapa harga naik. Dan itu tidak bisa kami hindari. Selalu jika Ramadan dan Tahun Baru itu beberapa komoditas cukup tinggi walaupun stoknya sudah kami siapkan. Pemerintah sampaikan bahwa stoknya sudah disiapkan. Tetapi memang di momen-momen perjalanan Ramadan itu selalu ada saja beberapa komoditas yang entah stoknya terlambat masuk, entah ini yang perlu diantisipasi dalam hal ini distribusi ya, atau ada pihak-pihak yang sengaja memainkan perannya untuk mengambil keuntungan. Ini yang bersama-sama harus kita jaga. Tetapi Mas Pras, sekali lagi, permintaan cukup tinggi itu berpengaruh pada fluktuasi harga. Kita tidak tahu bahwa permintaan gula ternyata yang kami prediksikan cuma 1 ton di satu pasar, tetapi kebutuhannya lebih dari 1 ton, sehingga petani kita panik gitu. Nah ini yang terus kami sampaikan kepada masyarakat, jangan ada kepanikan, pembelian sewajarnya saja, tetap belanja di pasar sebagaimana mestinya. Kami meyakini bahwa stoknya relatif aman, kalaupun ada kenaikan sehari 2 hari kami pastikan itu tidak akan lama karena memang pemerintah menjamin stoknya ada gitu. Jadi ini sebenarnya yang perlu kita waspadai bersama. Tetapi sekali lagi Mas Pras, kenaikan tidak bisa dihindari walaupun masih dalam batas aman gitu. Ya itu dia yang perlu diperhatikan juga begitu oleh para pemirsa dan masyarakat mengenai bagaimana pergerakan harga kebutuhan bahan pokok menjelang Ramadan ini. Memang ada potensi mengalami kenaikan, tapi semoga upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga teman-teman IKP ini bisa meredam harga ya, tidak naik terlalu tinggi begitu sehingga tadi masih bisa menjaga juga kemampuan daya beli masyarakat saat ini. Baik Pak Mansuri, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga analisis yang juga Anda sampaikan ya terkait dengan pergerakan harga kebutuhan pokok saat ini dan menjelang Ramadan nanti. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih Pak Mansuri. Selamat siang. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.